Plastik yang sudah kehilangan fungsinya tidak harus berakhir di tempat sampah. Sumiati, seorang warga desa dan kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, berhasil menyulap sampah plastik menjadi kerajinan bunga hias nan indah. Minggu 16 Januari 2022, Tada Today TV melihat bagaimana wanita kelahiran 14 September 2000 itu membuat kerajinan bunga hias dari bahan plastik. Bahan dan alat yang bakal digunakan untuk membuat bunga hias sudah tersedia lengkap. Di antaranya ialah plastik, gunting, silet, setrika, kawat besi, pot plastik, lem tembak, dan tang potong kawat. Mula-mula plastik disetrika agar bisa keras, kemudian dilipat dan disetrika lagi hingga betul-betul keras. Lalu plastik yang digunting itu sesuai dengan pola yang dibutuhkan. Ada trik khusus saat menggunting. Plastik itu dilipat sedemikian rupa agar sekali gunting menggigit sudah terbentuk pola sesuai keinginan. Ada yang digunting berbentuk dedaunan, ada pula yang digunting berbentuk bunga. Selanjutnya, kawat dipotong sesuai kebutuhan lalu ditempeli plastik dengan menggunakan lem tembak. Setelahnya satu demi satu dedaunan dan bunga dirakit hingga menjadi sebuah tangkai bunga yang mirip aslinya. Sumiati mengaku sudah 2 tahun membuat kerajinan ini. Mulanya ia berkeinginan membuat kerajinan tangan dari bahan pokok yang mudah dicari. Alhasil ia mulai melihat beberapa konten YouTube tentang cara membuat kerajinan tangan. Nah, ia menemukan sebuah konten tutorial membuat kerajinan bunga hias dari bahan plastik. Dari situlah ia mulai menentukan ingin membuat kerajinan tangan tersebut. Ini sejak kapan punya kerajinan seperti ini? Sejak 2 tahun. 2 tahun yang lalu ya? Itu belajarnya dari otodidak atau belajar dari guru-guru mungkin? Tidak belajar dari guru, tapi nyontoh di YouTube. Itu saja. Oh, berarti sambil belajar otodidak. Itu pernah alami kegagalan nggak? Ini kan belajar otodidak. Ya, kalau kegagalan itu pasti. Nah, pasti ya. Berapa kali sehingga bisa berhasil, Mbak? Berapa kali kegagalan mungkin seingatnya? 1 kali. 1 kali gagal ya, dan itu berhasil. Bahan-bahannya apa saja, Mbak? Kalau boleh tahu, Mbak? Plastik. Plastik sama gunting dan lain sebagainya itu ya. Itu plastiknya didapat dari mana, Mbak? Bisa beli, bisa cari. Oh, bisa cari ya. Berarti memanfaatkan plastik-plastik yang ada begitu. Ini kenapa kok harus memilih kerajinan plastik? Kok tidak memilih lain-lainnya? Karena bahannya tidak terlalu rumit dan tidak. Buatnya juga ya, tidak susah begitu. Tidak susah. Cara buatnya itu gampang dan tidak bisa buat dari sampah plastik. Kenapa bisa mengurangi sampah-sampah plastik, maksudnya begitu, Mbak ya? Setelah dirasa paham, istri dari pria bernama Salim ini mulai mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan. Lalu secara perlahan Sumiati berhasil membuat kerajinan bunga hias yang enak dipandang. Namun sebelum itu ia pernah mengalami kegagalan sebanyak 1 kali. Hanya kegagalan itu tidak membuatnya putus asa. Sumiati terus belajar hingga bisa menghasilkan karya yang cukup untuk menambah hiasan rumah. Karya itu mulai ditaruh di ruang tamunya untuk dijadikan hiasan. Merasa berhasil, Sumiati mulai membuat lebih banyak untuk dijadikan hiasan rumah. Seiring berjalannya waktu, ada seorang teman Sumiati datang bertamu. Sang teman itu tertarik membeli bunga hias karya Sumiati. Dengan perasaan senang, Sumiati melepas karyanya itu dengan harga Rp30.000. Lambat laun bunga hias karya Sumiati dikenal banyak teman dan tetangga sekitar. Hingga setiap harinya ada 3-4 orang yang memesan bunga kepada Sumiati. Pesanan demi pesanan ia kerjakan dan berlanjut hingga saat ini. Lika-liku penjualan dari sebelum masa pandemi ini seperti apa sehingga masa pandemi sekarang ini? Sebelum pandemi, bunga saya itu lakunya ya menanjak, ada yang pesen 3-4. Setelah pandemi sudah merosot. Ya. Jadi berapa yang pesan setelah masuk? Jadi 2, 1. Itu warga sini semua, Mbak ya? Iya. Itu kalau pesan biasanya buat apa, Mbak? Warga-warga itu, Mbak?
buat pemandangan. Pemandangan saja ya. Berarti pandemi ini juga berpengaruh terhadap penjualannya sampean begitu ya. Ini pembelinya dari mana Mbak? Kalau boleh tahu Mbak. Daerah rumah sini juga. Daerah rumah sini saja ya. Belum promosi keluar mungkin? Ada beberapa jenis bunga hias yang dibikin Sumiati, mulai dari bunga mawar, bunga keladi, dan bermacam-macam dedaunan. Setiap satu vas bunga dijual dengan harga 30 sampai 40 ribu rupiah. Harga ditentukan oleh ukuran dan tingkat kerumitan pembuatannya. Bunga keladi misalnya dijual dengan harga 40 ribu rupiah karena banyak menghabiskan bahan plastik. Saat ditanya mengenai omset penjualannya, Sumiati enggan memberitahu secara persis. Ia hanya menyebut omsetnya masih rendah, apalagi pada masa pandemi ini. Setiap hari pemesannya hanya 1 sampai 2 orang. Bahkan terkadang tidak ada pemesan sama sekali. Namun Sumiati tetap bersyukur karena penjualannya selama ini sudah cukup memenuhi kebutuhan modal pokok pembuatan bunga selanjutnya. Selain itu masih ada yang bisa disisihkan untuk membantu perekonomian rumah tangganya. Per satu pot bunga itu dijual harga berapa Mbak? Ada yang 35, ada yang 40. Itu kok bisa beda harga tergantung dari apa ya? Tergantung bunga dan besar bunganya itu. Besar bunganya. Tingkat kerumitan juga termasuk? Iya. Tingkat kerumitan ya. Omset Mbak, mungkin saya tanya omset ini kalau boleh tahu. Sudah berapa lah banyak omsetnya? Mungkin per hari atau per bulan mungkin? Itu kalau saya ada yang pesan saya buat, kalau tidak ada yang pesan saya tidak buat. Oh begitu ya. Iya. Tapi cukup untuk belanja mungkin? Atau hanya sekedar cukup untuk kulakan plastiknya? Iya, cukup buat plastik ya. Belanja juga bisa. Alhamdulillah begitu Mbak ya. Sumiati berharap penjualannya semakin meningkat dan semakin berkembang hingga terkenal ke berbagai daerah. Karena jika sudah meningkat, dirinya dapat memberikan pekerjaan bagi orang lain di sekitarnya. Ada harapan Mbak? Harapan dari sampean dalam usaha sampean ini? Saya berharap usaha saya ini lebih maju dan lebih meningkat penjualannya begitu ya. ya. Laporan Zainul Rifan, Tada Today TV.